Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akan menghukum mereka yang lari daripada para ulama. Dan yang ketiga inilah adalah perkara yang paling kita takuti. Apa yang ketiga itu? Yang ketiga itu adalah yakhrujuna minad dunya bi khairi imanin. Allah akan mengeluarkan ia daripada dunia, maknanya Allah akan mematikan ia bi khairi imanin, tanpa adanya iman, tanpa membawa iman. Hok ni yang kata bukan saya, yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'atih wa jazarna an ma'siyatih. Wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyati. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, guna melaksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama berada di dunia tergolong sebagai orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu-minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu ini, pada pertemuan malam hari ini, kita akan membahas perihal tentang beberapa nasihat. Nasihat yang pertama, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i. Akan datang satu masa kepada umatku, yang mana pada masa tersebut yafirruna minal ulama'i, banyak daripada umatku lari daripada para ulama. Lari daripada para ulama ini maknanya bagaimana? Apakah kemudian umpama macan, ada macan kemudian kita lari gitu? Bukan. Lalu lari daripada para ulama ini maknanya macam mana? Apa kata-kata ulama, nasihat-nasihat ulama sudah tidak lagi didengarkan. Yafirruna minal ulama'i. Kalau sudah umat-umat banyak yang lari daripada para ulama, lalu bagaimana? Fayabtaliyahumullahu bithalasi baliyatin. Maka Allah akan memberikan ujian kepadanya, atau Allah akan memberikan cobaan kepadanya dengan 3 cobaan. Tetapi cobaan di sini itu lebih kepada musibah. Begini para jamaah, di dalam istilah cobaan atau ujian itu begini maknanya. Seringkali kita mendengar kita sekarang oleh Allah tengah diuji. Kata-kata diuji, andaikan kita berjaya melalui ujian tersebut, maknanya kita akan berjaya. Betul ya? Contohnya semisal Allah tengah uji kita dengan musibah, seumpamanya kita boleh bersabar dengan musibah yang oleh Allah berikan, maka kita nanti dianggap sebagai umat yang berjaya. Tetapi di sini itu bukan maknanya ujian yang semacam itu. Memang Allah berikan terus musibah kepadanya. Boleh paham ya, ini perbedaannya ya. Sesiapa yang lari daripada para ulama, Allah akan berikan 3 musibah kepadanya. Apa saja musibah itu? Yang pertama adalah
Yang pertama, yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan daripada mereka siapa? Orang-orang yang lari daripada para ulama. Menghilangkan apa? Menghilangkan berkah daripada pekerjaannya. Hari-hari kita kerja dapat uang terkumpul, kita tak tahu habis uang itu digunakan untuk apa. Kita kerja 1 bulan penuh, akhir bulan kita dapat gajian. Bila dapat gajian tak tahu uang itu kita gunakan untuk apa, rasa-rasa uang itu sudah habis tiba. Lalu yang dinamakan dengan berkah dalam pekerjaan atau berkah dalam harta itu macam mana? Apakah harta yang kita dapat dari perkara yang halal kemudian baru dikatakan harta yang berkah? Bukan. Lalu yang dinamakan dengan harta yang berkah itu bagaimana? Harta yang kita dapati daripada perkara yang betul atau halal, dan keluarnya harta atau habisnya harta tersebut itu juga kita mendapati ridho daripada Allah. Maknanya harta yang berkah. Kita kerja dari perkara yang halal, lalu kita dapati uang. Uang ini kita belanjakan atau kita habiskan, atau habisnya uang tersebut kita mendapat ridho Allah. Maknanya kita belanjakan bukan untuk maksiat. Inilah yang dinamakan dengan harta yang berkah. Kalau anggapan kerja yang berkah halal, tapi bila dapat uang justru dia gunakan untuk bermaksiat, maka ini bukan dinamakan dengan harta yang berkah. Umur yang berkah macam mana? Umur yang oleh Allah berikan kepada kita, dan dengan umur itu kita semakin tambah takwanya. Umur berkah. Kalau Allah tambah umur kepada kita, tapi dengan tambahnya usia atau umur justru kita semakin bermaksiat kepada Allah, maka ini tidak dinamakan dengan umur yang berkah. Ini punya tok guru. Saya punya tok guru. Ketika tok guru saya dalam keadaan sakit, kemudian beliau pergi ke hospital, itu ya banyak orang yang mendoakan, termasuk anak beliau sendiri. Ya Allah, semoga abah saya diberikan panjang umur. Lalu sama tok guru atau abahnya ini, ayahnya ini, malah justru beliau tak suka didoakan semoga panjang umur. Beliau mengatakan begini, ketika nak mendekati akhir hayatnya, beliau justru mengatakan begini, jangan kau doakan aku supaya aku panjang umur. Panjang umur apa panjang usia sini namanya? Sama saja ya. Jangan kau doakan aku supaya aku panjang umur. Apa guna panjang umur tapi hari-hari sakit, tak boleh melakukan ibadah. Lalu apa yang harus engkau doakan? Doakan aku semoga aku mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini sepatutnya begitu. Jadi kalau kita mendoakan orang ya semoga mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kira-kira saja, kalau ada orang sakit, lalu kita datang kepadanya, lalu kita doa, ya Allah semoga orang ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Marah apa tidak? Marah ya. Kita sendirilah, semisal kita sakit datang kawan kita, ya Allah semoga kawan saya yang tengah sakit ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Marah kita nih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Kemudian yang kedua, jadi setiap perkara yang dinamakan dengan berkah itu adalah sesuatu yang kita dapati daripada perkara yang molek, menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu kita belanjakan untuk perkara yang molek pula. Maka inilah yang dinamakan dengan berkah. Wasaniyatu, adapun yang kedua, apa hukuman yang kedua yang oleh Allah akan berikan kepada orang-orang yang lari daripada para ulama, tak dengar apa kata para ulama, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan di tengah-tengah mereka seorang pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin itu siapa? Jangan kemudian kita bayangkan kalau pemimpin itu harus berupa presiden. Bukan. Maksudnya bukan hanya itu. Betul mereka pemimpin, tapi bukan hanya setakat itu yang dinamakan dengan pemimpin. Lalu siapakah pemimpin itu? Ya setiap kita yang ada di masjid ini semuanya boleh dikatakan menjadi pemimpin. Pemimpin terhadap siapa? Sekurang-kurangnya pemimpin terhadap keluarga. Maka penting sekali kalau kita punya anak,
kita tak pandai berikan nasihat kepada anak kita, maka anak kita hantarkan kepada orang yang ahli ilmu untuk belajar ilmu kepadanya. Bahkan sekalipun itu kalau kita punya istri yang kita sendiri tak boleh mendidik istrinya, semisal ada seorang laki-laki yang tak boleh mendidik atau mengajarkan ilmu agama teruntuk istri, sementara istrinya adalah orang yang tidak pandai ilmu agama, maka kewajiban seorang suami menghantarkan istrinya kepada orang yang mengerti ilmu agama. Andaikan suaminya tak nak menghantarkan anaknya yang bodoh dalam ilmu agama, tak nak menghantarkan istrinya yang tidak pandai ilmu agama kepada orang yang pandai ilmu agama, maka setiap maksiat, dosa-dosa yang dikerjakan anak dan istri menjadi tanggung jawab oleh suaminya. Karena suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Gitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini begini para jamaah, ini hanya cadangan saja. Ini begini, ini mungkin agak sedikit tabu. Jadi begini para jamaah, saya mengaji di beberapa pondok di Malaysia, di masjid-masjid yang saya amati ini, minta maaf sekali, itu kurangnya pengajian berkenaan dengan urusan perempuan. Itu kurang sekali. Berkenaan dengan apa? Berkenaan umpama perempuan itu ada darah yang keluar tiap-tiap bulan, umpama haid umpamanya. Ini menurut saya ini sangat-sangat kurang sekali perihal tentang ilmu yang berkenaan dengannya. Kalau kita anggap kalau setiap darah yang keluar itu namanya darah haid. Oh bukan. Ada namanya darah istihadah. Kalaupun darah itu tetap keluar, semisal darah itu nanti ada sifat-sifat, ada warnanya. Warnanya apa? Bukan hanya setakat merah. Oh, kalau kehitam-hitaman maka darah apa namanya? Kalau merah semacam ini apa dinamakan dengan darah apa namanya? Tidak harus berubah, tidak harus berjumlah berapa hari dan berapa hari, tapi juga disifati bentuk atau warna daripada darah. Nah, ini kurang sekali. Pendidikan ini kurang sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi nanti tolong mungkin demi kemaslahatan jamaah daripada muslimat, kalau boleh mungkin jemput ustazah yang boleh membahas perihal tentang demikian. Nah, kalau yang bahas ustadz semisal, ini kan malah macam mana ini. Jadi jemputlah yang perempuan ustazah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengutus di tengah mereka yang lari daripada para ulama sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim maknanya pemimpin yang lari daripada tanggung jawab. Punya suaminya tak nak dengar apa kata para ulama, tak nak dengarkan nasihat para ulama, tak suka dengan para ulama. Maka hati-hati yang demikian ini bagi istri dan keluarganya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah akan menghukum mereka yang lari daripada para ulama. Dan yang ketiga inilah adalah perkara yang paling kita takuti. Apa yang ketiga itu? Yang ketiga itu adalah yakhrujuna minad dunya bi khairi imanin. Allah akan mengeluarkan ia daripada dunia, maknanya Allah akan mematikan ia bi khairi imanin, tanpa adanya iman, tanpa membawa iman. Hok ni yang kata bukan saya, yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita keluar daripada dunia, maknanya kita mati meninggalkan dunia bi khairi imanin, tanpa ada bekalan iman. Lalu apa yang kita nak jadikan sesuatu perkara yang boleh menyelamatkan kita di akhirat kalau bukan iman? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, syarat mutlak seseorang nanti selama di akhirat tentu harus beriman. Amal soleh tidak cukup amal soleh. Dalam ayat Al-Quranul Karim Allah sampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, sesiapa yang berharap liqa'a rabbih, untuk berjumpa kepada Tuhannya yang tidak lain Allah,
kita berharap tak nanti di akhirat mendapati kebahagiaan di akhirat? Tentu kita berharap. Maka syaratnya ada dua. Falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal soleh. Yang namanya syarat kedua-duanya harus tercukupi, tak cukup satu. Yang pertama, falyamal amalan sholiha, hendaklah dia beramal soleh. Yang kedua apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, wala yusyrik, dan tidak menyekutukan Allah dengan cara beribadah kepada Allah sahaja, yang bermakna iman kepada Allah Ta'ala. Tanpa kedua ini tak cukup. Orang iman saja tanpa beramal soleh tak cukup. Beramal soleh tanpa iman saja tak cukup. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hukuman yang ketiga yang oleh Allah akan berikan kepada orang yang lari daripada para ulama, yakhrujuna minad dunya bi khairi imanin. Allah akan mengeluarkan mereka daripada dunia tanpa membawa iman. Maknanya apa? Mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan keburukan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu-satunya nikmat yang terbesar yang oleh Allah diberikan kepada kita, dan kita harap-harap nikmat ini kita bawa sampai mati, itu adalah iman. Kenapa? Sebab nikmat-nikmat yang lain yang oleh Allah berikan kepada kita tak kita bawa ketika kita nanti mati. Harta kita tak kita bawa ketika nanti mati. Emas perhiasan yang perempuan bangga-banggakan itu, ketika nanti mati semuanya akan dilepas. Kita punya jam tangan berharga ribuan ringgit umpamanya, ketika kita nanti mati akan dilepas. Hanya akan ada perhiasan yang bernama apa? Ketika kita nanti mati, ada hiasan yang nanti akan menghiasi tubuh kita ketika kita nanti mati. Apa kira-kira hiasan tersebut? Kapas. Apa namanya? Kapas. Yang diletak di hidung. Ini apa namanya? Kapas ya. Itu perhiasan terakhir kelak kita. Hidung kapas, telinga yang asalnya ada emas. Ini apa? Subang. Yang ada emasnya. Kadang perempuan juga ada, atau bahkan laki-laki yang di sini di lubang lalu dikasih emas kan juga ada. Nanti bila sudah mati diganti dengan kapas warna putih semuanya. Ya Allah ya Karim, itu perhiasan terakhir kelak kita. Apa yang perlu kita banggakan? Baju yang kita beli dengan harga beratus ringgit, ketika kita nanti mati akan diganti dengan kain kafan yang tidak ada harganya. Kaya miskin sama semuanya dengan menggunakan kain kafan. Kalau ada ahlul qaryah di sini orang kaya, lalu berwasiat, tolong, di sini ada yang biasa mengkafani mayat. Itu biasanya ada ya pihak masjid ya, pihak pengurusi masjid yang bertugas untuk mengurus jenazah. Kalau semisal ada orang berwasiat, tolong pengurusi yang boleh mengurusi jenazah ketika nanti saya mati, karena saya kaya, tolong nanti kain kafan diganti dengan kain sutra. Tolong nanti kalau saya mati biasanya dihantar dengan van jenazah diganti dengan kereta Alphardnya. Boleh tak kita tunaikan? Tak payah kita tunaikan wasiat tersebut. Mati merepotkan, enggak itu. Ya sudah lah, orang mati maknanya begini loh. Kalau ada orang mati itu ya tak perlu kemudian kita harus istimewa, harus bawa kereta yang molek, harus pakaian yang molek, kain kafan yang molek. Ya sudahlah, pada umumnya. Kenapa? Menandakan bahwa kita ini nak menghadap kepada Allah, kemewahan-kemewahan yang ada di dunia semuanya dilepaskan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang kedua datang daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Man dakhalal qabra bila zadin, siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekalan. Kira-kira bekalan ketika kita masuk alam kubur itu apa? Kalau kita nak pergi KL, mungkin bekal kita boleh bawa roti. Kalau kita nak pergi ke luar negara, mungkin kita boleh bawa nasi kotak atau nasi bungkus, roti, makanan, semisal. Tapi bila kita nanti kita bawa bekalan apa? Nak bawa roti, bukan kita yang makan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, man dakhalal qabra bila zadin, siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekalan, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, kata sahabat Abu Bakar,
maka ia umpama berlayar di tengah lautan tanpa adanya perahu. Berlayar di tengah lautan tanpa adanya perahu bermakna bagaimana? Bermakna orang itu tidak akan selamat kecuali ada yang menyelamatkan. Lalu bekalan yang dimaksud di sini apa? Syekh Nawawi di dalam kitabnya beliau memberikan syarah, yang dimaksud dengan bekalan ketika di alam kubur adalah ai minal amali shalihi, yaitu berupa amal soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang beramal soleh, amal soleh itu maknanya perbuatan yang molek menurut sisi agama atau menurut syariat agama, itu dinamakan dengan amal soleh. Orang yang mengerjakan amal soleh dinamakan orang soleh. Lalu orang soleh ini macam mana? Apakah syarat untuk menjadi orang soleh harus hafal Al-Quran, harus ahli sholat berjamaah, harus ahli bersedekah? Kalau semacam ini saya yakin di kampung ini tidak ada yang namanya orang soleh. Boleh paham kalimat saya? Perhatikan molek-molek. Apakah orang yang dikatakan orang soleh itu harus, yang pertama dia harus hafal Al-Quran, pandai ilmu agama, begitu juga dia ahli sholat berjamaah, juga ahli dalam bersedekah? Bukan. Kalau semacam ini, maka saya yakin di kampung kita ini tidak ada yang melakukannya. Gak ada yang sempurna hafal Al-Quran, pandai ilmu agama. Gak ada yang dinamakan orang soleh. Lalu siapakah yang dinamakan orang soleh? Orang yang senantiasa istiqomah melakukan satu kebaikan tertentu, itu sudah dinamakan dengan orang soleh. Orang yang sudah istiqomah melakukan kebaikan tertentu, maka sudah dinamakan orang soleh. Umpamanya apa? Orang sudah boleh melaksanakan sholat berjamaahnya, boleh kita sebut dengan orang soleh. Orang yang sudah boleh istiqomah dengan sedekah, dengan menolong orang lain seumpamanya, maka boleh kita kata sebagai orang soleh. Tapi kalau sikit-sikit sahaja, sholat wajib, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, nah ini ya tak boleh dinamakan orang soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu dikatakan di dalam ilmu tasawuf, adnas soleh tarkus syirki. Sekurang-kurangnya seseorang boleh dikatakan sebagai orang soleh adalah tarkus syirki, meninggalkan perbuatan kesyirikan. Asalkan dia tidak berbuat kesyirikan, sudah dikatakan sebagai orang soleh. Boleh paham ya kalimat ini ya? Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menguatkan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi. Tidak ada seorang mayat di dalam kuburnya illa kal ghariqil mughawwasi, kecuali bagaikan orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Tidak ada seorang mayat di dalam kuburnya kecuali atau melainkan umpama orang yang tenggelam yang tengah meminta pertolongan. Kalau orang yang tenggelam di lautan umpamanya, atau orang tenggelam di sungai umpamanya, ketika dia minta pertolongan ada orang lalu, dia boleh minta pertolongan kepada orang yang lalu tersebut. Tapi kalau kita sudah di alam kubur kita nak minta tolong, siapa yang akan menolong kita? Suara kita sudah tidak lagi didengar oleh orang-orang yang ada di atasnya, tak didengar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kira-kira kalau dengar suara orang dalam kubur, kira-kira kita macam mana? Ya kalau dengarnya pagi-pagi atau dengarnya tengah hari. Kalau kita lalu malam-malam lalu tiba-tiba ada tolong, wah kita yang mampus nih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang sifat-sifat kita nanti atau sifat-sifat orang mati di dalam kubur, para jamaah, itu diterangkan di dalam kitab Syarah Nurul Dhalam ala Aqidatil Awam. Itu dijelaskan begini: wa mahalluhu ba'da tamamid dafni,
kita nanti di alam kubur akan ditanya oleh malaikat. Siapa malaikat yang akan bertanya atau memberikan soalan kita di alam kubur? Tidak lain malaikat siapa? Mungkar dan Nangkir. Bila malaikat Mungkar dan Nangkir itu akan memberikan soalan kepada kita, wa mahaluhu ba'da tamamid dafni, yaitu ketika selepas sempurnanya dipendam. Apa maknanya dipendam itu? Dipendam ya. Orang mati dimasukkan dalam kubur, kemudian dipendam, pendam dengan tanah, ya, dipendam dengan tanah, terus sempurna, selesai sudah, maka pada saat itu akan datang malaikat. Kemudian selepas sempurnanya dipendam, wang sirafin nasi, dan perginya orang-orang yang ada di kubur. Jadi selepas dipendam, lalu perginya orang-orang yang ada di kubur, maka datanglah dua malaikat. Selagi masih ada orang di atasnya, maka belum datang malaikat. Maka orang kalau semisal kalau ada orang mati di kubur, itu biasanya sebelum orang pergi itu ada satu orang yang namanya mengatik, ngatik. Biasanya ada orang ngatik. Itu sebelum kita pergi daripada kubur. Yang lain pergi tak ada apa, seorang ini duduk dekat kubur. Lalu dalam atik itu ngatik. Atik. Lalu dalam atik itu ada kalimat-kalimat, apabila bahasa terjemahnya begini, biasanya menggunakan bahasa Arab. Saya pernah ada seorang ketika ngatik di kubur itu dengan menggunakan bahasa Melayu. Jadi, wahai si mayat, bila kau nanti ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Maka jawab, Tuhan Allah adalah Tuhanku. Dengan menggunakan bahasa demikian. Coba saya bergurau, Ustaz, kenapa Ustaz tidak baca Arabnya? Idza qala lahu man rabbuka, Allahu Rabbi. Kenapa tidak menggunakan bahasa Arab? Lalu Ustadz ini jawab, dia ketika berada di dunia tak pernah belajar bahasa Arab, katanya. Takut-takut nanti tak boleh, katanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi soalan-soalan itu akan ditanya ketika nanti itu. Pertama, sempurnanya dipendam, dikuburkan. Kemudian yang kedua, ketika orang sudah pergi daripada kubur. Dalam salah satu keterangan itu bukan kemudian pergi kemudian habis sampai keluar kubur, itu tidak. Ketika orang itu meninggalkan kubur sebanyak berapa? 7 jangkauan kaki. Maka pada saat itu malaikat datanglah ke kubur untuk bertanya kepada si mayat tersebut, ya Allah ya Karim. Maka mungkin alasan ada namanya jaga kubur 3 hari 3 malam. Jangan-jangan tujuannya supaya menunda malaikat bertanya kepadanya. Iya betul, tujuannya kayak gitu. Duduk dekat kubur, dekat samping kubur, dekat kan itu kan. Di sini ada ya adat semacam itu ya. Tunggu kubur 3 hari. Ini kalau tak ada ya, tak ada. Ada sebagian kawasan. Umpama di kampung tempat Ustaz mengajar ini ada satu adat, pikir saya, wah ini malaikat marah ini, sepatutnya dah ditanya, ini ada lagi orang duduk kat sini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selepas sempurnanya dipendam, lalu orang pun pergi, faya'idullahu ta'ala ar-ruha ila jami'il badani. Kemudian Allah mengembalikan ruh kepada orang yang mati tersebut. Ruh itu oleh Allah akan dikembalikan kepada badan orang yang mati tersebut. Ini diterangkan dalam kitab Syarah Nurul Dhalam. Kama zahaba ilaihi al-jumhur, yang demikian ini disepakati oleh para ulama. Maknanya ketika orang selesai memendam, kemudian orang pergi, kemudian Allah mengembalikan ruh kepada badan atau jasadnya orang yang mati. Tetapi waqala Ibnu Hajar ila nisfihi faqat, menurut Imam Ibnu Hajar, beliau berpendapat atau mengatakan dikembalikannya ruh atau dikembalikannya nyawa kepada orang yang mati tadi itu tidak semua badan, tetapi separuh badan sahaja, yang mana badan itu mempunyai panca indera.
Panca indera itu apa? Sesuatu yang boleh merasa. Umpama apa? Telinga, hidung, apalagi mata, mulut. Setengah badan itu maknanya setengah badan yang badan itu memiliki indera perasa atau panca indera. Maknanya bagaimana? Ya ini ke atas. Itu nanti yang oleh Allah atau orang ruh itu akan dikembalikan, dan di saat orang tadi sudah dikuburkan secara sempurna dan sudah pergi daripada kubur, maka Allah akan mengembalikan ruhnya tadi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dilanjutkan wa khalata man qala yus'alu al-badanu bila ruhin. Adapun orang-orang yang berpendapat atau mengatakan bahwa nanti di alam kubur yang akan diberikan soalan itu adalah badan atau jasad tanpa adanya ruh, adalah pendapat yang salah dalam Nurul Dzalam. Maknanya bagaimana? Kalau ditanya jasadnya mati, macam mana dia boleh menjawab? Kan semacam itu. Wa man qala tus'alu ar-ruhu bila badanin. Begitu juga wa ghalata man qala yus'alu al-badanu bila ruhin wa man qala tus'alu ar-ruhu bila badanin lakin wa in adat lahu ar-ruhu lang tafa itlaqu ismil mayyiti alaihi li'anna hayatuhu laysat hayatan kamilatan. Maknanya begini para jamaah, orang yang berpendapat bahwa nanti mayat akan ditanya di alam kubur itu hanya badannya saja, ini pendapat yang tidak boleh diterima. Atau yang ditanya itu hanya ruhnya saja, tidak ada yang berhubungan dengan jasadnya atau badannya, ini pun juga tidak boleh diterima di dalam kitab ini. Pendapat ini tak boleh diterima. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab nanti kemudian ini ada ada penjelasannya lagi. Wa in adat lahu ar-ruhu lang tafa itlaqu ismil mayyiti alaihi li anna hayatahu laysat hayatan kamilatan. Apabila ruhnya saja yang ditanya, maka yang demikian ini tidak dinamakan dengan mayit, tidak dinamakan dengan mayat. Mayat itu apa? Mayat itu adalah orang yang sudah mati, maknanya ada jasadnya. Jadi kalau ditanya hanya ruhnya saja, maka dalam perkara ini tidak boleh diterima karena tidak ada ruhnya. Kemudian dilanjutkan begini, bal amruhu mutawasitun bainal mauti wal hayati. Lalu keadaan kita di alam kubur ketika ditanya itu macam mana? Lalu dijelaskan antara keadaan mati dan hidup. Kata wasutin naumi bainahuma, seperti halnya ketika keadaan kita dalam keadaan tidur. Orang tidur itu kan antara mati dan hidup. Dikatakan hidup, dia tidak bergerak, tidak boleh merasakan sesuatu, dikatakan hidup. Tapi dikatakan mati, masih ada ruh di dalamnya. Nah, orang di dalam kubur itu nanti umpama orang yang dalam keadaan tidur. Maknanya bagaimana? Ketika ada orang tidur, umpama kita sendiri ya, umpamanya kita tidur lalu kita dicubit kuat semisal. Mungkin kita tidak bangun, tetapi ketika kita bangun kita tetap merasakan sakit. Begitulah umpamanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allah, kita berharaplah semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat di alam kubur. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ketika diceritakan perihal tentang berita-berita yang berhubungan dengan surga, itu biasa-biasa saja reaksi beliau. Ketika beliau diceritakan perihal tentang siksa-siksa neraka, beliau pun juga biasa-biasa saja. Tapi kalau beliau melihat ada orang sakaratul maut, beliau melihat ada orang mati, bahkan ketika beliau melihat ada kubur, beliau terus langsung menangis. Ditanyakan, wahai sahabat Umar, wahai sahabat Utsman, kenapa setiap engkau melihat kubur selalu menangis? Maka beliau menjawab dengan mengatakan atau melafalkan satu hadis daripada baginda Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirati
fa inna jaminhu fama ba'dahu aisarun minhu, fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Maknanya, sungguh kubur adalah permulaan akhirat. Apabila di dalam kubur itu kita berjaya, maka kehidupan selepasnya kita akan mudah. Tetapi apabila di alam kubur kita sudah mendapati kesulitan, maka jangan harap selepas kita bangun daripada alam kubur kita akan mendapat kemudahan, namun kita akan mendapati jauh yang lebih sulit. Begitulah. Kemudian diterangkan oleh Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau mengatakan begini, orang yang melihat orang mati atau orang yang melihat kubur lalu hatinya biasa-biasa sahaja, maka menandakan kalau orang tersebut sudah mati hatinya. Sudah mati hatinya. Lihat ada orang mati malah kita tertawa-tertawa. Nah ini, melihat kubur malah kita tertawa-tertawa. Ini menandakan hatinya sudah mati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aksiru dzikra hadhimil ladzati al mauti. Apa maknanya? Aksiru, perbanyaklah siapa kalian, dzikra hadhimil ladzati, mengingat, aksiru dzikra hadhimil ladzatil mauti. Aksiru, perbanyaklah siapa kalian, dzikra, mengingat, hadhimil ladzati, yang boleh memutuskan kenikmatan-kenikmatan. Apa? Perbanyaklah mengingat sesuatu yang boleh memutus kenikmatan. Apa perkara yang boleh memutus kenikmatan itu? Baginda Nabi sampaikan al-mauti, mengingat kematian. Kita makan, tengah-tengah makan kita ingat, ya Allah, saya ini punya sakit darah tinggi, ini ada gulai kambing, jangan-jangan nanti mati saya. Perbanyak, kira-kira lezat apa tidak makan kita? Kita mengingat sesuatu, kita mengingat, baginda Nabi sampaikan, perbanyaklah mengingat yang boleh memutus daripada kenikmatan, yaitu berupa mengingat kematian. Ketika kita makan lalu kita ingat akan kematian semisal, kira-kira jadi nikmat apa tidak kita makan? Tak nikmat, ya Allahu ya Karim. Ada rahasia-rahasia yang oleh Allah tidak diberitahukan kepada kita. Ada di antara rahasia tersebut adalah perihal tentang kematian. Kita nanti akan mati pada usia berapa, tidak ada yang tahu. Kita nanti mati dalam keadaan macam mana, dalam keadaan sehat apa dalam keadaan sakit, tak ada yang tahu. Kita nanti mati dalam keadaan macam mana, apakah tengah beramal soleh atau justru kita tengah melakukan maksiat, tak ada yang tahu. Kemudian di tempat mana kita nanti akan mati, kita juga tak ada yang tahu. Kenapa Allah rahasiakan demikian? Supaya kita siap-siap bahwa bila-bila masa kita itu boleh mati. Nak melakukan satu maksiat, ya Allah, jangan-jangan nanti ketika aku bermaksiat aku mati, ya Allah, akhirnya meninggalkan kemaksiatannya. Ketika kita berada di tengah-tengah orang zalim, umpamanya, ya Allah, takut ya Allah, saya berada di tengah-tengah orang zalim, jangan-jangan nanti saya mati di antara mereka. Akhirnya kita meninggalkannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka diterangkan oleh waqala al-Lafaf, berkatalah siapa seorang ulama yang bernama al-Lafaf, man aksara dzikral mauti, sesiapa yang banyak mengingat akan kematian, ukrima bi salasati asya, maka Allah akan memuliakan ia dengan 3 perkara. Sesiapa yang banyak mengingat kematian, Allah akan memuliakannya dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah ta'jili taubati, mensegerakan bertaubat. Ya Allah, hari itu aku bermaksiat kepada Engkau ya Allah, takut nanti aku mati hari ini ya Allah, belum aku taubati. Akhirnya mensegerakan bertaubat, karena takut sebelum taubat Allah ambil ruhnya. Kemudian apa? Wa qana'atil qalbi, menerima hati atas segala apa yang oleh Allah berikan kepadanya.
hari ini kerja dapat untung 50 ringgit, biasanya dapat untung 100, 200 atau 1000, tapi hari ini dapat keuntungan 50 ringgit sahaja. Alhamdulillah ya Allah, 50 ringgit ini boleh aku gunakan makan hari ini ya Allah. Kenapa? Esok aku belum tahu apakah masih hidup atau tidak. Apa guna kita diberikan oleh Allah 1000 ringgit kalau hari ini cukup makan 50 ringgit, kemudian esok kita mati? Ada guna. Maka kita akan merasa cukup dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita bila kita mengingat akan suatu kematian. Ya Allah ya Karim. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah akan memberikan kemuliaan. Yang ketiga apa? Yang pertama mensegerakan taubat. Kemudian yang kedua adalah menerima hati atas segala perkara yang oleh Allah berikan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wanasyatil ibadati, semangat di dalam beribadah. Azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau sudah panggil aku untuk melaksanakan sholat ya Allah. Aku nak segera mungkin melaksanakannya ya Allah. Takut-takut bila saya tunda-tunda, ternyata ketika saya menunda dan belum sempat sholat, Kau matikan aku ya Allah. Karena mati tidak menunggu sakit. Mati itu tidak menunggu sakit. Banyak orang yang sehat tiba-tiba terus mati. Banyak kan? Apa namanya? Penyakit apa namanya? Penyakit stroke. Iya betul ya, penyakit stroke. Sini disebut namanya stroke juga. Stroke, sehat, jatuh terus mati. Nah, kalau semisal matinya dalam keadaan sholat, boleh. Nah, ini kalau dalam keadaan yang dia tengah meninggalkan perkara-perkara wajib umpamanya, maka tentu mati dalam keadaan yang tak boleh. Wa man nasiyahu uqiba bi salasati asya. Dan sesiapa yang melupakan akan ingat kepada kematian, maka Allah juga akan hukum dengan 3 perkara. Allah akan menghinakan ia dengan 3 perkara. Tadi dikatakan sesiapa yang ingat akan kematian, Allah akan muliakan 3 perkara. Yang pertama adalah mensegerakan taubat. Yang kedua adalah menerima atas segala pemberian Allah. Yang ketiga semangat dalam beribadah. Begitupun dan sesiapa yang melupakan akan kematiannya, maka Allah akan menghukumnya dengan 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Insya Allah kita lanjutkan minggu hadapan. Panjang ini bahasanya. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Insya Allah. Masih ada kesempatan lagi ya? Belum puasa ya minggu hadapan? Belum lagi ya? Insya Allah masih ada berapa pertemuan lagi? 2 atau 3? 2 insya Allah. Masih ada 2 pertemuan lagi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, al-afu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita jumpa di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.